wanita yang rela merefleksi dan jadi inspirasi buat orang lain. Nah, hari ini saya berterima kasih kepada Lita, kepada Greta, juga Ibu Tina yang dikirim Tuhan menjadi tim saya. Wah, tanpa mereka saya tidak bisa. Dan terima kasih juga kepada bapak-bapaknya yang ada di belakang Greta dan ada di belakang Lita. Terima kasih bapak-bapak. Share yang kedua boleh. Dibutuhkan kerjasama ya wanita-wanita RM untuk mute. Nah, untuk baiknya supaya enggak bocor kayak kemarin, sudah di mute ya oleh Greta. Semua sudah di mute. Tolong bisa siapkan kaca. Apakah sudah? Silahkan bisa ditinggal sebentar, ambil kacanya yang ada di dekat para wanita. Ya, sudahkah? Ya, itu siap tuh. Ya, kaca kecil juga boleh, kaca yang lebih besar juga boleh. Kalau terpaksa boleh pakai kaca cerminnya HP. Nah, kita juga siapkan buku catatan ya, supaya kalau nanti kita lagi down, kita bisa buka catatan kita. Nanti silahkan berpartisipasi di kolom chat ataupun siap sigap memberikan tanggapan dengan membuka mic. Tapi nanti ya saatnya saya beritahukan. Ya, hari ini kita berbicara menggumuli tentang bercermin diri mengejar mimpi. Kita kumpul di sini bukan hanya sekedar mengobrol yang tanpa tujuan. Tetapi tujuan utama kita adalah mengulik hati kita sendiri. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi dalam hidup kita dan sedang terjadi di hidup kita dan akan terjadi dalam hidup kita. Bercermin diri secara fisik ya. Bercermin diri secara fisik. Ya, bisa di-share screen-nya. Ketika saya bisa bicara, Lita, screen-nya belum Lita. Ketika saya bilang, Lita, halo. Halo Lita. Share screen-nya yang sudah sampai ke bercermin. Ya, bercermin diri secara fisik. Bercermin diri secara fisik atau juga bisa bercermin sebagai satu introspeksi diri dan refleksi diri. Bercermin sudah merupakan keseharian dan keharusan ya buat para wanita. Itu sangat menyenangkan. Protokol sehabis mandi, melihat cermin, ada jerawat nggak ya, ada uban nggak ya, tumbuh keriput nggak ya, saya mesti take care gitu ya. Kalau kita keluar rumah, harus dibawa kemana-mana isinya pernak-pernik untuk retouch wajah kita. Nyaman-nyaman saja kita keluar, ada kesempatan mengkoreksi tampilan diri kita. Tapi ada juga wanita-wanita yang enggan berkegiatan bercermin. Nggak mau lama-lama di depan cermin. Suatu kewajiban yang memberatkan dirinya, menjadi suatu keterpaksaan dengan cepat dia berdiri di depan cermin, seperlunya langsung pergi. Tidak mau berlama-lama di depan cermin. Hanya takut orang berkata, kok kamu belum sisiran begitu ya. Apalagi kalau melihat wajahnya yang tidak simetris. Wah, ini nggak bagus, ini kurang ya. Apakah posisi kerah baju, gaunnya agak tidak simetris, menceng kemana gitu. Nggak mau. Dia tidak mau perhatikan itu. Dia malu melihat dirinya sendiri dalam cermin. Ada wanita-wanita yang seperti itu. Kalaupun satu hari ada acara bersama-sama, acara grup yang bajunya kembaran, ada juga orang-orang yang begini. Coba-coba dong, lihat nih, apakah ini apa staffnya sudah bagus, sudah pas belum? Sementara orang lain bisa bercermin, bisa membetulkan apa yang rasanya kurang pas. Tapi ada wanita-wanita yang gak berani melihat dirinya. Tolong dong betulin, tolong lihatin dong pas apa tidak, ya. Nah, sementara ada orang yang senang sekali bergaya, selfie.
Next itu. Dia senang sekali selfie. Bisa di-share kemana-mana. Dia merasa percaya diri untuk melakukan itu. Sementara orang lain mau selfie aja nggak berani. Mau bercermin nggak berani, apalagi selfie lihat dirinya dengan gaya-gaya. Kalaupun ada, kadang-kadang itu disimpan menjadi milik pribadi. Nggak berani dilihat-lihatkan ke orang. Nah, saat ini sudah berapa banyak orang ya? Sayang sekali kalau ini belum bisa dilakukan. Kita ambil cermin kita. Sudah ada berapa orang ya yang ikut ya? 20. Oh, baru 20 ya. Sayang sekali, tetapi ya sudah tidak apa-apa. Mari, yang sudah ada silahkan ambil kacanya. Ya, mari kita akan bercermin dulu. Mari. Ya, slide berikutnya. Mari bercermin ya. Wanita-wanitanya Allah coba. Cerminnya pasang di depan muka kita. Seperti ini ya. Sudah semua? Coba saya mau lihat nih. Semua apakah sudah siap dengan cerminnya? Wow, itu tuh Bu Cing-Cing Bu sudah melihat dirinya ya. Ya, kita lihat cermin kita. Kita lihat wajah kita. Coba cari apa yang menjadi kesukaan yang ada di wajah kita. Apakah mata kita? Apakah alisnya? Apakah hidung saya? Mari silahkan dilihat apa yang menurut Anda, menurut kita para wanita. Waduh mulutku, waduh gigiku, waduh senyumku. Coba pilih salah satu, konsentrasikan di situ, amati dirimu. Nah, coba sekarang lihat dulu lagi ke saya. Ketika saya melihat wajah saya di cermin, coba ya, perhatikan saya ya. Saya kan ngomong biasa begini ya. Nah, kalau saya begini. Beda banget kan? Ya, saya suka dengan mata saya. Coba wanita, lihatlah matamu kalau engkau suka matamu. Kalau engkau suka dengan mulut, bibir seksimu, lihat. Nah, ketika engkau lihat ada sesuatu yang kurang, perhatikan. Kita seringkali melihat orang dengan mata yang sanyi, yang tidak bisa bersinar matanya, karena nggak pede. Coba sekarang lihatlah dirimu. Buka matamu. Pasang senyummu. Ya. Aku ini cantik loh. Lihat, tuh saya lihat Ibu Indah sedang bercermin. Nah, begitu. Lihat. Pasang posisi yang lebih indah menurutmu. Kalau saya begini, mulut saya seperti ini, coba lihat ya. Elek banget. Nah, satu hari saya menyuruh seorang anak balita, 5 tahunan, 4,5 tahun. Dia sedang belajar menari. Dia menari bagus sekali ya. Itu anaknya salah satu remaja saya, bagus sekali. Saya bilang, kamu menari bagus, tapi matanya nggak lihat kemana-mana, nggak bicara. Saya bilang, coba sekarang kamu menari, lihat ke ibu. Ayo, lekukkan. Terus matanya bukan begini, kocar kacir itu matanya kemana-mana. Lihat ibu fokus, terus kamu gini. Wah, kemarin beberapa hari yang lalu saya lihat dia TikTokan, dia bergaya, wow, charming sekali, keren sekali. Ayo lihat dirimu, buat dirimu charming. Hai, ya, lain kan kalau saya begini, tua ya tua sekali. Lihatlah dirimu, lihatlah bagaimana cantiknya dirimu. Ya, nah,
Ini boleh juga di-sharingkan kepada anak atau kepada cucu. Supaya mereka punya rasa percaya diri. Amati diri, terima dirimu. Keberadaanmu, kekuranganmu nanti kalau ini sudah selesai RM-nya, silahkan lihat kaca yang besar, lihat seluruh badan. Oh mungkin bahu saya miring, bagaimana baiknya? Oh mungkin tangan saya nih kurang pas kalau begini dan begitu. Ya, lihat kekuranganmu, jangan bandingkan dengan orang lain. Orang lain kok lebih bagus dari saya ininya, itunya. No. Terima kekuranganmu, refleksikan, dan perbaiki. Kalaupun ada orang yang memandangmu sebelah mata, percayalah. Allah merentangkan kedua tangannya menerima dan menyambut kita. Memeluk kita secara pribadi. Karena kita ini berharga di matanya. Kita ini dipelihara seperti biji matanya. Amin ya. Oh Tuhan, aku mau mengagumi diriku. Silakan slide yang berikutnya. Aku mau mengagumi diriku. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkau yang menenun aku. Engkau yang menenun aku. Di dalam bahasa yang lain dikatakan, engkau yang membuat semua bagian dalam tubuhku yang halus. Dan menyatukannya dalam rahim ibuku. Wow. Wanita-wanitanya Allah, beberapa waktu yang lalu kita melihat ada video yang beredar. Kalau ukiran Jepara, ya ukiran yang dari Jepara itu yang ditata satu demi satu, yang diorek satu demi satu untuk membuat jalin satu relief yang indah, ternyata sudah bisa diproduksi massal oleh Cina. Kita ini ciptaan ilahi yang dirancang sempurna tiada duanya. Engkau spesial, engkau bukan produksi massal. Ya, itu harus ada dalam pikiran kita. Saya ini spesial, saya ini bukan produksi massal. Amati dirimu, jangan hina dirimu. Terima dirimu sebagai sesuatu karya yang berharga dari Allah Sang Pencipta. Kagumi dirimu, karena kejadianku ini ajaib. Ditenun oleh Allah sendiri. Sebagai satu produksi yang limited edition. Bukan limited 1.500 atau 100. Bahkan kembaran pun tidak sama. Betul-betul kita ini limited edition. Just one in the world. Ya, kita spesial. Kita bukan produksi massal. Firman Tuhan di dalam Amsal 27 ayat 19. Ya, slide-nya bisa disambungkan. Amsal 27 ayat 19 mengatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Seperti air mencerminkan wajah. Wajah di sini ya, Bu, kalau kita wanita-wanita lihat air, kita lihatkan wajah kita pasti tampak wajah ya. Tetapi sebetulnya kata wajah ini bukan menunjukkan ansih wajah kita. Ini adalah secara personal seseorang. Kehadirannya seseorang. Jadi secara utuh manusia itu kalau seperti yang saya gambarkan di gambar sebelahnya, kalau orang itu ada di situ, jongkok, ya terlihatlah seperti itu. Seperti itu maksudnya sebetulnya. Demikianlah hati. Nah, hati di sini adalah inner part. Bagian dalam kita. Cara berpikir kita, pengetahuan kita, kecenderungan kita, refleksi diri kita, representasi diri kita, jiwa kita itu yang muncul. Kalau kita lihat seperti di cermin. Demikianlah manusia itu sendiri. Kita bisa lihat orang yang berjalan, orang yang berdiri, gerak-geriknya, cara bicaranya, orang itu lagi sedih atau tidak, kita bisa tahu kan? Nah, demikianlah ketika kita melihat seseorang. Ya orangnya seperti itulah kira-kira. Walaupun seseorang kadang-kadang bisa menyembunyikan sesuatu. Tetapi secara umum kita bisa melihat cara berjalannya, oh dia orang yang pede. Gerak-geriknya, wow dia orang yang gesit. Ya, itu terlihat sekali. Jadi bukan wajah saja. Ketika kita melihat seseorang, bagaikan di cermin, di air, itu sebetulnya dirinya yang nampak. Mimpi. Ya, slide berikutnya. Mimpi, yaitu angan-angan milik seseorang. Kalau itu mimpi kita, itu berarti mimpi saya. Yang menjadi target saya untuk bisa membahagiakan diri saya. Ingat yang lalu, bahagia bukan saja mengeksplorasi emosi-emosi
positif kita, tapi juga keterlibatan kita kepada sesuatu, yaitu mimpi, ya. Tetapi juga kebermaknaan hidup kita tercipta karena mimpi kita tercapai. Ya, ada jembatan di sini yang saya gambarkan. Ya, slide berikutnya. Angan-angan, keinginan yang belum terwujud itu mimpi yang perlu kita kejar. Saya gambarkan ini jembatan. Ya, silahkan di-share. Lita? Lita, halo? Halo? Ya. Jadi saya gambarkan dengan kita mengejar, kita berlari pada satu jembatan ini. Di sana itu sebetulnya ada bayang-bayang mimpi kita. Bayang-bayang itu memang belum nyata. Itu yang harus kita kejar. Kita yang berlari ke arah bayang-bayang itu. Kita tidak bisa menunggu bayang-bayang itu ada dan berlari di depan kita. Apa keterkaitannya sekarang? Bercermin dan mengejar mimpi. Dan apa pentingnya? Wanita-wanitanya Allah, ketika seseorang berani bercermin, dia berani introspeksi diri, dia berani berefleksi diri tentang dirinya. Siapa dirinya, dia menerima dirinya, menerima kelebihan dan kekurangannya, memiliki rasa percaya yang tinggi untuk bermimpi. Bagaimana bisa mengejar mimpi kalau ternyata ada wanita yang banyak gendong ransel. Ranselnya berisi tidak menerima diri, ranselnya kurang, merasa kurang dan orang lain lebih, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Itu yang menjadi ransel-ransel yang dipakai dan dia tidak bisa menerima kekurangannya, hanya melihat kelebihan orang lain. Tidak ada rasa percaya diri, bahkan rendah diri. Membawa dirinya aja sulit, bagaimana dia bisa punya angan-angan untuk bermimpi? Belum apa-apa, belum bermimpi aja sudah bilang, percuma lah. Sebagai contohnya, mimpi. Aku bermimpi punya wajah yang memikat. Tapi aku rendah diri. Karena mukaku penuh jerawat. Tapi kenyataannya, mimpinya tidak akan pernah terjadi. Karena kenapa? Dirinya malas merawat. Menyedihkan, bukan? Angan-angan hanyalah tinggal angan-angan. Kalaupun punya mimpi, akan segera dia sudahi. Musuh terbesar dalam mengejar mimpi ini adalah diri kita sendiri. Next slide. Musuh terbesar untuk kita tidak bisa mengejar mimpi kita adalah rasa percaya diri kita. Rasa percaya diri ini yang harus ada. Memang orang yang terlalu percaya diri mempunyai kecenderungan untuk menjadi sombong. Tetapi jangan pula membiarkan diri tenggelam dalam rasa rendah diri. Tidak punya mimpi, tidak berani bermimpi, atau kalaupun mikir-mikir punya mimpi, dia bilang sama dirinya sendiri, mimpiku tidak spektakuler. Wow. Kita sendirilah yang tahu berapa nilai yang bisa kuberikan kepada diriku sendiri untuk percaya diri dan mengejar mimpi. Jangan cari yang spektakuler seperti orang lain, tapi jadilah diri kita sendiri. Untuk apa? Kalau memimpikan sesuatu yang spektakuler, tetapi itu ternyata hanya menjadi angan-angan dan bayang-bayang semata. Meski mimpimu itu kelihatannya sederhana, dipandang ke orang lain, cuma segitu aja. Tetapi percayalah, mimpimu akan menjadi spektakuler di hidupmu bila itu menjadi satu realita. Amin. Amin Tuhan. Amin. Mimpi melawan realita. Yang kedua, meski ada orang kecewa, putus asa dan mengalami gangguan emosi, bahkan gangguan mental tatkala mimpinya menerbangkan dirinya tinggi tapi gagal mewujudkan dalam kenyataan. Tapi ingat, janganlah takut bermimpi. Teruslah bermimpi. Asal jangan mimpimu membawa engkau lupa diri. Apa yang kita impikan, apa yang menjadi impian kita, pasti butuh perjuangan. Perlu diperjuangkan. Maka perlulah kita berani bercermin diri. Introspeksi, menerima diri, berefleksi untuk mewujudkan mimpi kita. Mungkin perlu belajar, perlu waktu,
perlu uang, perlu kesabaran, dan perlu kegigihan. Dan yang pasti, butuh proses, butuh waktu. Yang ketiga, yaitu melawan gangguan. Motivasi kita yang kuat, terus bersemangat, harus ada dalam perjalanan mengejar mimpi. Motivasi yang kuat itu harus dibarengi dengan kesadaran dan kesediaan mengatasi gangguan yang muncul. Ya, ada banyak hal di luar diri kita yang bisa menjadi gangguan yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti halnya situasi global seperti sekarang ini. Situasi pandemik yang membuyarkan mimpi banyak orang. Mungkin juga sudah membuyarkan mimpi wanita di sini. Ada yang ingin punya anak, mesti tunda dulu. Ada yang mau lanjut studi, digantung dulu. Ada yang mau menikahkan anaknya atau dirinya sendiri yang mau menikah. Kalau saat ini ada yang masih single ya. Semuanya jadi berantakan. Bahkan imbasnya sampai ke berbagai persoalan lainnya. Termasuk ekonomi dan masalah keluarga. Tetapi sesungguhnya ada juga gangguan yang dari dalam diri kita. Para wanita ini yang tidak bisa terelakkan, yaitu gangguan hormon. Ada hormon dopamin, ada endorfin, ada oksitosin yang keseimbangnya itu membuat kita mempunyai dorongan untuk bahagia, bisa semangat menggapai tujuan, bisa fokus. Ya, bahkan hormon endorfin itu diproduksi tubuh sebagai respon kalau kita stres atau kita tidak nyaman. Sedangkan hormon serotonin sebagai hormon kunci kebahagiaan yang memberikan dorongan kepada kita untuk bisa berprestasi dan merasa diri kita ini penting. Tapi ketidakseimbangan yang ada saat-saat PMS ya, saat-saat menstruasi pasti kita para wanita itu merasakannya dan juga menopause. Akibatnya seringkali kita rasakan ada kegalauan, ada frustrasi, ada depresi, tiba-tiba bisa minder, tiba-tiba bisa bingung, bisa-bisa tidak bisa fokus ya. Tiba-tiba merasa sendirian, kesepian, badan rasanya tidak karuan, emosi bisa kacau dan membuat galau. Ini dialami para wanita. Hambatan, gangguan, dan tantangan dari luar itu ada. Dari dalam juga ada. Kapanpun itu bisa menghadang kita. Tapi sekarang yang pasti, bagaimana kita sadar, kita mengantisipasinya, menyikapinya, dan merespon yang benar untuk tetap bisa mengejar mimpi kita. Kiranya ini menolong kita, ya, dan kita akan segera masuk kepada points of view. Kita akan mengulik diri kita. Ya, slide berikutnya. Sekali lagi saya katakan bahwa kartu-kartu ini, ya, points of view, slide berikutnya. Ya, halo Lita, slide berikutnya. Halo, slide berikutnya. Belum share, ya. Nah, kartu-kartu ini bukan kartu tarot ya, wanita-wanitanya Allah, wanita RM. Nah, seperti gambar di sebelahnya, yang pernah saya sampaikan juga, bahwa kartu-kartu ini dibungkus rapi, ya. Di dalamnya seperti ini, ya. Nah, ada kartu-kartu yang ada namanya, ada judulnya, tapi ada kartu-kartu juga yang tanpa tulisan, ya. Selain yang ada di gambar 3 ini, ada juga sekarang yang baru, ya. Saya belum punya. Nah, slide berikutnya. Gambar berikutnya ini menunjukkan ada 2 wanita. Tolong ya slide-nya, Rita. Sudah. Oh, terlambat ya saya terimanya ya. Oke. Nah, slide ini, gambar ini ada 2 wanita bisa bersama bersama. Ini menjadi harapan saya juga. Satu hari ya Ibu-Ibu, ya wanita-wanitanya RM. Kita bisa offline, bisa ngumpul, kita bisa sharing dari kartu-kartu yang kita bisa mainkan. Seperti itu ya. Jadi kalau Zoom kita nggak bisa bercengkrama seperti ini. Nah, kenapa points of view ini menggunakan foto?
Karena ini tools yang akan menolong kita. Karena kerja otak kita ini menyerap informasi secara visual. Seringkali kita kalau melihat sesuatu masuk dalam pikiran kita, itu tidak terlupakan begitu saja, tidak mudah terlupakan. Makanya kalau di sekolah minggu seringkali ada alat peraga. Karena 70% yang disampaikan akan terserap dengan baik. Secara visual, secara apa yang kita lihat itu memberikan koneksi dengan pengalaman emosional kita. Ya. Jadi bukan saja apa yang kita pikirkan, tetapi apa yang ada di diri kita, di hati kita, mungkin yang terdalam yang tidak pernah terungkapkan, itu bisa muncul ketika kita melihat gambar. Foto-foto points of view yang merupakan tools untuk coaching orang lain juga bisa diri kita sendiri, memicu ingatan kita akan suatu pengalaman. Foto-foto points of view ini akan memperluas sudut pandang kita dan cara kita merespon. Nah, nanti pasti akan terbukti bahwa kita bisa terperangah, kita bisa melihat sesuatu yang wow, seperti yang lalu yang sudah dilakukan ya. Bisa begitu ya? Wow, bisa begini ya? Nah, sangat memberikan satu surprising yang dirasakan secara pribadi itu sangat-sangat wow ya. Aha gitu ya. Nah, untuk itu kita perlu meredakan diri kita. Kita mau pause dulu. Ya. Gambar yang ada sepedanya disandarkan. Gambar sepeda yang disandarkan ini menunjukkan apa? Menunjukkan satu momen di mana aku beristirahat dulu ya. Ini zamannya nyepeda rame ya. Dia mau istirahat, mau taruh dulu, mau istirahat dulu. Nah, saat ini kita mau istirahatkan diri kita dulu. Kita mau taruh pikiran kita, saya masih nanti mau ini, mau itu, kita taruh dulu, kita konsentrasi. Mari seakan-akan kita sedang mengendarai sepeda dan saya menaruhnya. Saya mau berdiam diri sejenak, di mana saya mau masuk ke kedalaman diri saya. Saya ini nggak pernah heran, Bu. Kerja tiap hari ya, ada orang yang mengatakan demikian. Kadang-kadang memang demikian. Ketika kita bangun, hal lain di luar diri kita yang kita pikirkan. Tapi saat ini, di momen ini, mari kita taruh semuanya. Kita lihat diri kita. Kita nikmati keberadaan kita. Kita menikmati keindahan yang Tuhan ciptakan di dalam diri kita. Kita menikmati cantiknya diriku di mata Allah. Berharganya diriku di mata Allah. Dan indahnya aku diberi rasa percaya diri untuk mengejar mimpi. Mari, silahkan Greta bisa putarkan sebuah lagu. Kita bisa berdiam diri dengan rileks. Ibu bisa meletakkan kacamata ibu kalau mungkin kacamata itu mengganggu. Kalau tidak dipakai juga tidak apa-apa. Duduk dengan sandaran monggo saja. Ya, tenangkan diri. Mari kita dengarkan lagu ini. Videonya bisa dinyalakan. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take.
dreams for the world we're gonna make. Ya, kita tidak punya waktu banyak supaya kita bisa sharingnya bisa banyak orang. Kita sudahi di sini. Mari sekarang kita akan bermain bersama, ya. Saatnya kita coba melihat diri kita dengan pooling yang saya adakan, ya. Lita bisa nanti Lita akan sharingkan di kolom chat untuk kemudian diklik. Apakah sudah dibagikan? Sebentar Bu, saya Ya. chat ya. Ibu, sebelumnya ada pertanyaan dari Ibu Lucy. Untuk mendapatkan foto yang dimaksud bagaimana caranya ya Bu? Mendapatkan foto? Oh, yang nanti. seperti tadi Ibu tampilkan. Oh ya, nanti saja ya. Oke, kita lanjut dulu. Ibu-ibu, saya udah share, ada link. Silahkan diklik dan di vote. Pertanyaannya adalah, ya, bisa dibacakan. Yang pertama, berikan angka untuk rasa percaya dirimu saat ini. Nanti di situ ada angka 1 sampai dengan 10. 1 paling rendah, 10 paling tinggi. Lalu diklik ada tombol vote di bagian bawah. apakah bisa kelihatan? Angka-angkanya munculkah? Tadi saya ingin melakukan dengan Zoom tetapi ada kesulitan, jadi memakai dengan cara yang lain. Sudah masuk? Masih jalan, Bu. Ya. Secara live atau nanti total saja? Total saja. Oke. Baru Ayo, silakan. Silakan di vote. Silakan diketik. Baru 10. Ya, ayo lagi terus silakan. Tidak usah malu. Ini anonimus kok, Bu. Jadi saya juga tidak tahu angka-angka yang masuk. Bu, ya, kalau silakan. percaya dirinya tinggi, berarti pilihnya angka berapa itu? 10 yang tinggi. Ya, 10. Oh, ya. Oke. Silakan yang kedua. Masih berapa? Yang belum banyak ya. Pertama masih 10. Oke, saya share untuk pertanyaan yang kedua juga ya linknya. Ya. Tunggu sebentar. Kalau tidak ya, kalau aduh saya bingung nih nggak bisa klik ya, tulis saja. Aduh, berapa? Tulis ya, tulis di kertas Ibu. Semakin hari nanti bisa semakin naik. Itu harapan kita, bukan? Yang pertanyaan kedua adalah berapa angka tertinggi untuk motivasimu dalam mengejar mimpimu saat ini? Angka yang diberikan juga 1 sampai 10, 1 paling rendah dan 10 paling tinggi. Ayo, terus berjalan. Yang pertama masih 12 vote, yang kedua 2 yang masuk. Ayo, segera ya, supaya kita bisa sharing banyak orang nanti. Kita dikejar waktu. Kemarin masih banyak yang ingin sharing, nggak bisa ya. Saya harus keluar.
Yang pertama masih 12 orang, yang kedua 7 orang. Ya, ayo wanita-wanita Allah, silakan wanita RM yang berani berefleksi dan menginspirasi banyak orang. Silakan sampai 12 ya, 12 dan 12 ya, kita tunggu ya. Ayo. Yang pertama udah 13 yang masuk. Oh, oke. Yang kedua 8. Yang pertama berapa? 13. Angkanya yang dari hasil. Saya share screen ya, Bu. Ya. Sudah kelihatan, Bu? Ya. Ya, bisa dibacakan terus. Wow. Jadi bagus ya. Bagus. paling banyak angka 8 ya. Saya bersuka cita sekali. Dan Allah yang menciptakan Anda semua pasti lebih bersuka cita. Karena orang-orang yang percaya dirinya berharga di mata Allah. Yang kedua? Bu, boleh saya highlight yang pertama. Ada yang pilih angka 1, Bu. Berarti... oh, oke. Iya. Oh ya, saya tadi melihatnya seperti habis 76 ternyata 1. Oke. Iya. Saya buka yang kedua ya, Bu. Nanti boleh hubungi saya ya. Silakan nomornya saya dipasang di situ nanti ya. Boleh, Ibu ini boleh secara pribadi nanti WA saya ya. Kita sharing ya, Bu. Kita sharing ya. Ini yang kedua. Wow. Ya, kita berikan tepuk tangan. Surprising ya. Bagus ya. Ya, bagus. Yang kedua, coba saya refresh dulu. Yang kedua dari total 9, baru 9. Oh, baru 9. Ya, saya senang dengan angka 8-nya ini ya. Jadi nggak sampai berlebihan kan? 10 kan? Wah, kita ini berani berefleksi ya dari diri kita sendiri. Wah, nanti bisa masuk got, masuk sungai kesombongan nanti ya. Kalau sampai bisa 10 ya, perfect banget gitu ya. Oke. Ya, cukup ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Oke, sebentar ya. Terima kasih ya untuk yang sudah berpartisipasi. Kita masuk ke slide berikutnya. Oke, sebentar, Bu. Ya. Kita ini percaya bahwa setiap orang memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, sekarang mari kita refleksi diri kita dan temukan jawabnya. Kita sudah bercermin diri. Nah, sekarang tentang mengejar mimpi, mari kita berefleksi. Silakan nanti ibu-ibu, wanita-wanita RM memperhatikan layar. Lita akan klik dari webnya Points of View untuk kita nanti bisa melihat gambar apa yang muncul ya. Nanti biar bisa dipilih ya untuk dot-dotnya. Yang pilih saya atau ada boleh saya tunjuk? Silahkan satu orang pilih ya yang warna apa nanti ya. Silahkan yang baru pertama kali ikut. Dot-dotnya biar muncul dulu ya. Ini saya pilih salah satu aja ya, Bu ya. Yang ya. Oke. Karir. Ya. Nah, sekarang nanti akan berterbaran dot-dot yang bermunculan, bola-bola kecil yang bermunculan berwarna-warni. Yang pertama kali hadir. Silahkan boleh open mic, yang ini hanya pilih dot. Ya, pilih dot aja, mau warna apa? Ya, Man. Merah ya. Oh, merah. Ya. Sebentar. Warna kesukaan wanita ya. Ya. Choose card. Choose, ya. Bisa ditempel dulu. Ini adalah satu gambar. Bisa ditempel di itu saja supaya tidak mengganggu yang lainnya, Lita. Oke, sebentar, Bu. Ya, sebentar ya. Tadi gambar wajah yang ditutup dengan tangan.
Bisa langsung di-share. Ya, saya belum tahu caranya supaya bisa cepat ini ya. Nanti kalau ini hadir Ibu Margaret bisa membantu saya nanti caranya bagaimana supaya bisa langsung ditempel dan dengan cepat bisa terlihat. Ya. Nah, bisa dibesarkan kah? Iya, sebentar. Ya, oke. Ya, sekarang coba saya akan pandu wanita-wanita RM di sini. Ya, coba amati foto yang tampak itu, bisa dibesarkan ya. Amati foto yang tampak itu dari beberapa sudut. Perhatikan background-nya. Secara menyeluruh foto ini bicara tentang apa? Coba perhatikan warnanya. Gelap, terangnya. Coba perhatikan ada detail apa saja di sana. Nah, sekarang coba wanita-wanita RM mundur dari kursi di mana melihat gambar, mundurkan supaya bisa kita lihat dari kejauhan. Ingatan apa yang muncul sehubungan diri kita ketika kita melihat dari jauh? Sekarang coba dekatkan kursi dan maju ke depan lagi. Perhatikan dengan seksama gambar yang tampak ini. Ada detail-detail yang perlu diperhatikan. Cari hubungannya dengan keinginan-keinginan kita, impian-impian kita yang pernah ada. Apakah foto itu ada keterkaitannya dengan mimpi-mimpi saya, dengan kehidupan saya, dengan masa lalu saya, dengan rasa percaya diri saya, atau sebaliknya? Ada hambatan-hambatan yang saya temui, ada yang tertahan, ada hubungannya dalam emosi dan motivasi saya. Nah, nanti orang yang akan sharing ya bisa open mic untuk sharing. Tapi mohon maaf ya, kita ini bukan sharing pengalaman atau bukan memberikan testimoni yang panjang, tetapi hanya berkaitan dengan apa yang kita dapatkan, insight apa yang aku temukan ketika aku melihat foto ini. Ya. Apakah sudah ada yang mau sharing? Silakan open mic. Tidak berani melihat masa depan kali ya? Ya, sebutkan Bu itu dengan Ibu Angel ya. Oke. Ya, saya. Ya. Oke. Tidak berani melihat masa depan mungkin ya, karena takut apa ya? Takut dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi sepertinya dan ibu ini sepertinya perempuan ya. Ibu ini sepertinya penuh dengan apa ya, kondisi yang sangat menyakitkan atau apalah, karena tangannya pun juga tangan yang bukan tangan yang bersih ya gitu loh ya, berarti kan dia keras atau apa gitu, menurut saya itu. Dalam hubungannya itu refleksi dari foto ini ya Bu. Dalam hubungannya dengan Ibu sendiri, Ibu menemukan insight apa melihat ini? Tidak harus seperti, oh itu orangnya ketakutan. Tapi bisa kebalikannya, bisa sesuatu yang berbeda yang Ibu rasakan. Ada senyum, di situ ada senyum. Ada senyum yang terlihat dia walaupun dengan
keterpurukannya mungkin ya, dengan beban hidup yang begitu mungkin menghimpit dia, atau ada masalah apa, ada senyum, artinya ada masa depan yang penuh harapan gitu. Amin. Apakah itu yang Ibu dapatkan dari melihat ini? Ya, yes. Yes. Bagus. Hebat sekali. Walaupun ada ketakutan, ada kekhawatiran, seperti tidak berani melihat masa depan, tetapi aku akan senyum bersama dengan Tuhan, ya. Oke, ada yang lain silakan. Bisa menuliskan di kolom chat kalau rasanya lebih nyaman untuk ngetik saja, ya. Ayo silakan. Saya bisa kasih kesempatan dulu sementara yang lain berpikir kepada saudari kita, wanita yang jauh di sana, Timoria Gurning yang jadi tamu spesial kita, jauh dari Cungcau ini dia. Saya Bu Olive. Oh iya, sambil Ibu Timoria sudah siap belum? Udah Bu. Ya, Ibu Saya Timoria coba ya sebelum Bu Timo ya Bu untuk menjawab. Halo Bu Arianja. Ya, saya Bu Arianja Bu. Ya, sebentar Ibu Timo mau bicara dulu ya. Oh ya, ya, oke. Bu Arianja. Ya, silakan Ibu Timoria yang jadi tamu kita. Dapat apa nih Bu? Dapat apa? Kalau dari foto ini mengingatkan masa kecil kayak orang yang main ciluba atau seorang begitu. Ya sekali ya. Dari foto ini juga karena bentuk giginya hampir sama dengan gigi saya, saya melihat foto orang ini tersenyum. Saya sepakat tadi dengan Ibu Angel, Ibu ini tersenyum begitu. Mungkin kita nggak tahu apa yang di belakangnya, tapi dia ya saya sepakat ada pengharapan untuk melihat masa depan. Mungkin amin. Ya pikirkan, tapi dia tersenyum kok. Jadi suatu ada yang dia pegang, dia percayai. Saya pikir begitu. Kalau dalam hubungannya sampai jauh ke Cungcau, saya yang saya pegang adalah panggilan. Jadi apa yang saya percaya Tuhan itu, kita punya Tuhan yang baik dan setia. Dia nggak pernah menyuruh kita melakukan yang kita nggak bisa. Amin. Jadi memang seperti latar belakang yang gelap, kita nggak tahu apa yang di depan, tetapi ada sesuatu yang kita pegang, sehingga ketika melangkah, walaupun dalam kekelaman, seperti kata Mazmur, aku nggak takut. Karena fokusnya nggak pada kegelapan itu, nggak pada kekelaman itu, tetapi pada dengan siapa aku berjalan. Wow, ini dalam sekali ya. Jadi saya pikir kadang dalam pelayanan di sini ya banyak hal yang mau menyerah begitu. Kadang dengan siapa yang dilayani, dengan teman pelayanan tentu ada gesekan begitu yang saya alami ya. Tetapi satu hal yang saya pikirkan, Tuhan tidak pernah salah begitu. Kalau untuk saat ini saya percaya saya ditempatkan di sini. Kalau Tuhan mau ke tempat yang lain, Tuhan akan bilang ke saya begitu. Jadi nggak tahu bagaimana, tapi mimpi ini suatu tadi kepikiran Ibu bicara soal mimpi, saya sepakat dengan Ibu tadi bilang yang kata Mazmur, Tuhan membentuk kita dalam kandungan. Iya. Terus bicara soal cermin, tadi saya sambil karena speaker mute, saya mute kan, saya ngomong, saya tuh setiap kali mandi di kamar mandi kan ada cermin kaca. Itu selalu saya memuji diri saya sendiri. Aduh, kamu kok cantik banget sih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Aduh, hidung kamu kok mancung, padahal hidung saya agak pesek begitu. Jadi saya sering sharing ke teman-teman, saya nggak bisa mengharapkan kamu untuk memuji saya. Saya harus menggunakan mulut saya untuk memuji karya Tuhan. Yes. Minimal mengapresiasi diri. Yes. Saya ingat cerita tentang kisah Sarah, istrinya Abraham. Bagaimana Sarah itu sangat cantik sehingga raja yang bukan orang percaya menginginkan dia gitu. Mungkin usianya udah puluhan gitu kan. Siapapun kalau
Kalaupun ada orang yang tidak menginginkan saya tidak melihat diri saya mau melihat diri saya mau melihat Tuhan saya yang menciptakan saya, yang memberikan gairah kehidupan dan motivasi yang kuat untuk saya. Amin ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, kasih. Ya, silakan Ibu Harianja. Mari Bu Harianja. Ya, terima kasih Bu. Sukacita juga yang mirip seperti Bu Timo tadi. Kalau saya melihat foto ini Bu, bayangan saya seperti seorang ini yang ditutup matanya ini seorang ya anak perempuan atau seorang gadis ya. Mungkin bersama dengan orang yang dikasihinya begitu. Nah, dia seperti orang yang berulang tahun tuh loh Bu, anak-anak itu yang ditutup. Digodain ya. Ada pengharapannya, sudah ada di depan matanya. Ini ditutup dulu, coba tutup matamu. Ditutup matanya. Ini hadiahmu ada di depan seperti itu. Nah, surprise untuk dia ya. Itu yang saya bayangkan. Nah, berkaitan dengan mimpi atau harapan kita. Jadi sebenarnya seperti saya menangkap firman Tuhan, masa depan kita itu sudah diatur oleh Tuhan. Percaya saja ada tangan Tuhan yang menuntun dan mengatur ya, mengabulkan apa yang menjadi harapan atau doa kita. Itu Bu Olive dan Ibu semuanya. 3 orang semuanya mendapatkan insight yang wow ya. Wow ya. Oke, silakan lagi. Siapa lagi? Ayo silakan, nggak usah ditunggu. Mau Lita, mau Greta, mau Bu Agustina juga. Nggak Bu, ini orang sendiri nggak apa-apa. Yang lalu Lita itu bisa berkata, wow, saya bisa surprise sekali Bu. Nah, sekarang apakah wow, surprise juga untuk Lita? Iya Bu, ini wow yang kedua kali sih Bu. Foto ini tuh saya seperti melihat diri saya sendiri. Kaitannya dengan mimpi dan hubungannya dengan realita di mana saya mau menginjak kepala 3. Orang-orang bilang itu umur krisis. Baru 3 ya. Terus, tapi pernah saya baca gitu kepala 3 tuh kayak kita tuh kayak harus sebenarnya nanti ke depannya mau apa sih yang diraih gitu. Di samping di berbagai aspek gitu. Saya kebetulan kan ibu bekerja, punya anak, terus mimpi saya banyak. Nah, ini sih kayak saya yang lagi bergumul gitu. Dan saya belum ketemu masih saya gumulin sih, Bu. Ya. Saya masih menutup mata sebenarnya mau kemana sih gitu. Saya ini mimpi saya, hidup saya putus-putus ya. Ya. Gitu sih, Bu. Sekalipun belum tahu katanya yang mana, tapi ternyata banyak, jadi dia bingung ya. Insight-nya begitu ya, masih bingung nih Tuhan insight-nya. Sekarang memang masih muda, masih mau banyak keinginannya ya. Tetapi apa yang ada di depan mata, lakukan yang terbaik. Itu nanti akan mengerucut, percayalah. Dan temukan mimpimu ya. Oke, ada lagi lainnya? Silakan. Bener-bener refleksi dirimu ya ini ya. Wow. Iya Bu, betul. Ya, Alia silakan. Sepertinya Ibu Indah nih lagi ya. Wanita yang namanya Indah ini, yang dirinya juga indah. Seperti mau bicara tapi nggak terima kasih udah open mic. Ayo. Ya, gambar ini ya seperti yang teman-teman semua tadi sharingkan bahwa kita tahu siapa yang menutup mata kita. Yang pasti orang yang terdekat. Dan ini menggambarkan bahwa kita tahu seolah-olah kok kayaknya tuh Tuhan itu masih belum melihat Tuhan masih kayak menutup mata kita. Tuhan tuh mau kasih surprise buat kehidupan kita gitu loh. Amin. Ya. Dan itu lihat tangannya tidak rapat. Ada sedikit mengintip dikit. Artinya
apa namanya? Artinya apa? Sekalipun mungkin kita dalam apa namanya tidak tahu, dalam kondisi tidak tahu, tetapi ada kalanya kita bisa melihat bahwa ada pengharapan di situ gitu loh. Ada sesuatu yang baik yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita gitu. Dan itu akan Tuhan berikan. Kapan waktunya? Ya waktunya Tuhan gitu, bukan waktu kita gitu. Ya itu yang apa namanya saya dapat. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Bukan berarti kita harus berdiam diri, tetapi kita harus melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang menjadi mimpi kita bersama dengan Tuhan. Amin, gitu. Amin. Ya, masih itu yang banyak mimpi, masih banyak keinginan. Terus usahakan, siapkan dirimu dengan motivasi yang kuat ya. Oke, ada lain lagi? Ya. Ibu Syuli sepertinya mau open mic ya? Iya Bu. Ya, oke. Terima kasih. Dari gambar ini saya melihat ya di wajah yang tersenyum itu, yang ditutupin itu bukan tangan dia sendiri. Saya melihat itu tangan orang lain. Ya. Ya dalam menjalani kehidupan mungkin kita sering menemukan ya pergumulan. Yang tangan itu menggambarkan pergumulan kita, hambatan-hambatan di-liku dalam kehidupan. Yes. Tapi wajah itu tersenyum. Saya melihat tersenyum itu menggambarkan keoptimisan untuk mencapai masa depan. Amin. Mungkin itu, Bu. Ya. Jadi dengan satu gambar, ya Bu, ya. Dengan satu gambar, insight-nya bisa macam-macam. Itu bisa menginspirasi kita yang mendengarkan, ya. Semuanya dari sudut pandang kita masing-masing, gak ada yang salah, gak ada yang benar. Ya, semua itu menjadi refleksi masing-masing kita. Oke, ada lagi? Henny Wijaya sepertinya sedang bersiap-siap untuk membuka mic. Ayo Henny, kalian dengar suaramu, Ci. Ya. Kalau aku sih ngelihatnya sih ini kan gelap. Dia seperti ketakutan, biarpun dia mesti melangkah, dia tetap mesti tersenyum, mesti menghadapi semuanya. Memang dia agak sedikit tangannya nggak ketutup rapat, tapi dia tetap mau jalanin itu, biarpun dia rasa ada takut, tapi dia tetap tersenyum gitu loh. Terus melangkah ya? Iya, biarpun dia takut, tapi dia terus mau mencoba untuk melangkah ke depan, makanya dia tetap tersenyum. Yes, tidak mundur ya, maju ke depan. Ya. Iya sih. Silakan. Ada yang lain lagi? Wow. Tidak atret, tidak mundur. Ayo Bu, silakan. Halo wanita. Atau mau dari Cungcau ini satu lagi ya. Halo Bu, salam kenal. Ya, dari tadi sepertinya sudah ingin buka mic gitu. Ya, salam kenal siapa ya? Silakan. Mari silakan. Loh. Beranikah? Kalau tidak boleh di kolom chat. Ya, oke. Silakan kenalkan nama dulu. Nama Bu Deni, Bu, dari Semarang. Oh, dari Semarang. Tapi di Cungcau ya sekarang ya, Bu. Ya, di Cungcau ini. Senang sekali bisa bergabung ya. Kita ada di tiap minggu kedua dan minggu keempat. Oh iya Bu. Silakan disampaikan. Kalau menurut saya itu kan sepertinya senyum ya Bu. Jadi dalam situasi kegelapan seperti apapun, kalau kita percaya pasti kita selalu tersenyum karena Tuhan selalu menopang kita. Jadi itu seolah-olah kita tidak tahu jalan mana yang akan kita lalui. Jadi seperti kayak saya tuh sering kadang kita tidak tahu rancangan-rancangan Tuhan itu seperti apa, tapi rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Kadang tuh kita tidak tahu kita mau dibawa kemana, asal kita berserah dan percaya, kita yakin Tuhan pasti sediakan jalan terbaik bagi kita. Amin, amin, amin. Ya Bu, cukup. Ya, terima kasih. Kita tunggu nanti di minggu kedua ya Bu. Ya. Oke. Bisa main-main di tempat kampusnya Ibu Tio. Ya.
Silakan, ada yang lain lagi. Siapa sudah buka mic? Saya tidak bisa lihat semua ini. Ayo silakan. Saya disuruh unmute. Halo, mungkin Bu. Halo, siapa ini? Halo, silakan Ibu. Apakah ada yang dari BCS ya? Silakan. Ayo. Ibu Eriani, mau bicara Bu? Ya, Bu. Silakan. Wah, harus disebut dulu ini. Saya melihat gerak-geriknya. Oke, silakan. Ya, kalau menurut saya ini, saya melihat sebuah wajah senyum yang pasrah. Jadi sepertinya itu tangan Tuhan yang menutup mata kita, walaupun kita nggak tahu di ke depan kita ada apa, apa yang terjadi dengan ke depan, ke masa depan atau hidup kita ke depannya. Tapi kita berserah, kita tersenyum, kita berserah, tangan Tuhan yang menuntun kita ke arah depan. Kita nggak, walaupun kita nggak melihat. Gitu. Jadi saya itu melihat itu seperti saya pasrah sama Tuhan dan saya tersenyum karena Tuhan yang menuntun saya ke depannya gitu. Walaupun saya nggak melihat apa-apa. Ya. Itu. Walaupun sekarang itu yang tidak saya melihat dapat. apa-apa, tetap berjalan bersama Tuhan. Amin. Iya. Amin. Ya. Halo, sambung lagi. Ya. Siapa ini? Halo, ada Jefflin. Ya. Aduh, halo. Senang sekali. Tadi malam nih baru ketemu nomor teleponnya dihubungin ya. Silakan. Ya, halo semua. Kalau berdasarkan gambar yang dilihat barusan, memang hampir sama yang saya lihat adalah dari yang dua orang terakhir itu, Ibu Eriani dan Ciheni ya, tentang masa depan, tentang mimpi, tetapi tetap ada harapan. Memang yang saya lihat dari gambar itu ya merefleksikan apa ya? Kalau dari diri saya, ya terlintas mimpi-mimpi dulu waktu yang saya mungkin masih kecil gitu. Tapi apa yang saya jalanin sekarang dengan situasi yang ada gitu, saya harus keluar dari zona nyaman saya dan saya merasa sih Tuhan memimpin jalan saya. Walaupun saya masih ada rasa khawatir, bisa nggak ya kayak gitu-gitu. Tapi percaya aja sih gitu, belajar percaya bahwa ya berserah dan Tuhan yang akan menuntun jalan saya gitu. Ya, saya lakukan bagian saya, saya tinggal menurut Tuhan juga. Ya. Yang melakukan terbaik juga buat saya. Ya. Itu aja sih, Bu. Ya. Kerjakan bagian kita. Tuhan akan melapangkannya. Amin. Ayo, silakan. Ibu Grace. Selamat datang, Bu. Terima kasih bisa bergabung. Silakan Ibu kalau mau sharing. Halo, Ibu Grace. Atau ada yang lain dulu? Mari silakan. Saya Bu Olive, Bu Eti. Oh ya, oke, Bu Eti, mari. Kalau melihat gambar itu, saya bisa dari visual itu saya mendeskripsikannya seperti ini. Memang ekspresi anak itu seperti terkejut dan saya tadi setuju dengan beberapa ibu yang lain bahwa itu bukan tangannya dia, itu tangannya orang lain. Tetapi walaupun terkejut, dia merasa familiar, ada tersirat rasa senang di wajahnya. Artinya begini, mungkin masa depan kita itu hari esok kita tidak tahu, tidak menentu, karena perjalanan hidup itu dinamis. Tapi ada kepercayaan bahwa Tuhan akan menghadirkan orang-orang yang akan mengasihi dan membimbing kita di sekeliling kita. Seperti yang mata tertutup tapi penuh kejutan. Kita tidak mengenal, tetapi kita merasa familiar, kita merasa aman, kita merasa nyaman. Dan kita, itu bukan keterkejutan yang ketakutan, tapi keterkejutan yang membahagiakan. Saya familiar dengan tangan yang menutup mata saya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin mimpi-mimpi kita itu banyak. Mungkin juga banyak kendalanya, banyak tantangannya dan hambatannya, dan tidak mudah. Tetapi untuk sebuah mimpi itu ada keyakinan bahwa tangan kuat Tuhan akan ada dan hadir di balik setiap peristiwa yang ada. Saya kok punya keyakinan ya, kita akan dihadirkan orang-orang yang sangat menopang kita, mendukung kita. Mungkin kita tidak mengenal, tetapi kita merasa familiar dan nyaman dengan kehadiran itu. Itu aja Bu yang mau saya deskripsikan tentang foto itu.
Ya, puji Tuhan ya. Kita semua ini kuat-kuat di dalam Tuhan, rupanya ya. Puji Tuhan. Tidak goyah, saya terus ke depan karena tangan Tuhan yang ada bersama dengan saya. Ya, Ibu Nata, Ibu Grace sudah membuka mic-nya. Silakan, Bu. Kalau pendapat saya punya masa depan yang cerah bersama Tuhan, tapi ditutupin oleh tangan-tangan yang kotor supaya jangan lihat ke masa depan. Tapi saya yakin Tuhan akan memberikan aku satu kecerahan pada masa depan nanti. Perlu didoakan tangan-tangan yang kotor itu ya, Bu ya. Iya, tangan kotor menutup kita. Yang menutup jalan-jalan yang mau kita raih ya, Bu ya. Ya, tapi kita yakin, kita senang Tuhan beserta saya. Di balik kekotoran itu ada tangan yang indah. Amin. Tangan yang indah, tangan yang besar, tangan yang kokoh, tangan yang kuat, yang selalu akan mendekat kita, setiap kita, untuk kita kuat menjalani kehidupan kita. Amin. Ya, silakan. Waktunya masih panjang. Siapa ini yang mau lagi? Nah, sekarang saya slide berikutnya yang 24 jam ya, Lita. Itu dipasang dulu, kemudian balik lagi ke yang foto menutup wajah ya. Nah, sekarang dalam 24 jam ini, apa yang ingin, yang bisa dilakukan secara konkret? Apakah mungkin? Waduh, mimpiku masih kabur. Tapi ada step-step yang mau dilakukan. Mari silahkan di-sharingkan. Ya, siapa yang mau sharing? Yang bisa dilakukan. Saya memang belum tahu, tapi sekarang yang di depan saya ini. Saya mau lakukan lebih baik lagi untuk apa yang bisa saya kejar. Ini ada Yupirlin Laia ya. Ini siapa, salam kenal? Wanitanya Allah, saya belum lihat wajahnya. Halo, ya. Ceh. Hai. Oh, ini Lin dari Kalimantan, Lin. Dari Sintang ya. Oke. Silakan Lin, kalau memang bisa di-sharingkan tentang mimpinya dan boleh langsung apa yang mau dilakukan juga boleh ya. Silakan. Ya, salam kenal untuk teman-teman yang lain ya. Hamba Tuhan di Kalimantan ya, Sintang ya. Ya, untuk materi ini mungkin mengenai gambar ya, belum terlalu paham gitu ya. Belum terlalu paham, tapi dengan masukan, bahkan juga tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman sedikit mengerti tentang gambar ini. Ya, kalau bagi Lin, dalam melihat gambar ini, ya seperti teman atau ibu yang barusan menyampaikan tadi itu bahwa tangan kotor yang menutupi mata itu sebenarnya menurut saya itu tangan yang menghalangi sebenarnya ya, yang menghalangi untuk melihat bagaimana keberkuasaan Allah itu dalam dia merancang masa depan gitu ya. Dan tangan kotor itu juga saya mengidentikan dia dengan masalah-masalah yang ini, yang membuat kita mundur, yang membuat kita tidak maju dalam setiap progres kehidupan kita yang akan kita capai seperti itu. Jadi sepertinya membuat sudah berhenti sampai di sini mimpinya seperti itu. Tapi di balik itu juga saya melihat ada senyum seperti itu. Itu artinya bahwa kita tidak menyerah ya. Kalau bagi saya mungkin
Cece tahu apa yang sedang terjadi. Dan terima kasih untuk dukungan doa juga dari Cece dengan masalah yang saya hadapi. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Oke. Saya tahu bahwa posisi saya sedang seperti ini saat ini. Di dalam gambar ini. Tapi saya punya pengharapan bahwa Tuhan sedang merendah kehidupan saya dan keluarga saya saat ini. Amin. Dan dia sedang menunjukkan jalan, tinggal saya saat ini bagaimana saya harus percaya akan kuasa Tuhan itu. Terima kasih, Cek. Maaf, saya melo. Enggak. Tidak ada yang salah dengan apa yang kita sampaikan. Insight apa yang kita dapatkan. Tidak ada yang salah dengan tawa kita. Tidak ada yang salah dengan tangis kita. Hati saya pun ikut bergetar ya, mendengarkan para wanita kuat ini menyampaikan apa. Dengan gemetar disampaikan ya. Saya ada yang tahu persis apa yang digumulkan, tetapi bahwa kekuatan dari gambar ini bisa menolong kita ya, untuk kita punya insight yang indah di dalam Tuhan ya. Amin. Kiranya Tuhan terus kuatkan ya. Ada yang lain, ini sepertinya Ibu Maria Wijaya dari Semarang. Sudah mau open mic mundur lagi, open mic mundur lagi. Boleh diketik Bu, kalau lagi nggak pengen bicara. Ayo, siapa lagi silakan. Apa yang mau dilakukan juga untuk 24 jam ke depan? Sehubungan dengan mimpi, sehubungan dengan hambatan. Tadi ada yang bilang tangan ini seperti hambatan-hambatan ya, yang menghambat. Apakah ada yang mau dilakukan dalam 1 kali 24 jam ini agar hambatan itu bisa coba ditangani ya? Mari silakan. Siapa yang buka mic? Saya mau lihat ke bagian. Saya boleh. Oh ya, Ibu Agustina. Ibu Tina, silakan Bu. Yang mengenai tangan tadi ya. Tangan tadi ya Bu ya. Ya, saya silakan apa yang dilakukan kalian. Ya itu ada halangan-halangan di depan kita. Seumpama itu tangan tutup, jadi jalan ke depan kita nggak tahu. Tapi ada senyum. Ya. Senyum karena kita ada punya Tuhan yang akan menuntun untuk mencapai masa depan kita. Karena Tuhan sudah merendah kita punya kehidupan, perjalanan hidup kita dari sejak kandungan sampai saat ini, sampai masa depan pun Tuhan sudah merendah jalan hidup kita. Jadi dengan senyum itu tetap senyum, yakin, percaya Tuhan akan menuntun kita untuk masa depan kita ataupun mimpi-mimpi kita gitu. Ya. Itu Bu. Makasih. 24 jam. Makasih juga tuh hari ini. Terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan untuk saya hari ini. Amin. Puji Tuhan hari ini. Punya Terima kasih seperti yang tadi. Ya. Punya napas kehidupan ya. Bu, terima kasih. Itu 24 jam ke depan. Ibu pengen apa? Lakukan yang konkret untuk Ibu semakin kuat di dalam kepasrahan dan mengejar mimpi Ibu di dalam Tuhan. Tetap menjalankan apa yang mungkin Tuhan mau ya. Yang saya lakukan sekarang adalah tiap hari membaca Alkitab, mau membaca, mau belajar, dan mau mendengar apa kata Tuhan. Ya. Dan apa yang Tuhan mau untuk saya, tunggu suara Tuhan untuk saya lakukan apa gitu. Ya. Dan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Iya, ini berarti konkretnya betul-betul personal ya. Karena dia mau mendengar suara Tuhan dan mau melakukannya. Kiranya apa yang kita dengar dari suara Tuhan setiap hari, kita bisa lakukan yang terbaik untuk hidup kita. Oke, ada yang lain lagi? Silakan, mimpi dan langsung disambung mau lakukan apa? Halo, Bu. Ibu Priscila, Ibu Sugi ya ini ya. Silakan Bu, udah open mic. Ya, terima kasih Bu. Oh bukan Ibu Sugi, Bu Priscila. Oke, silakan ya, Bu. Ya. Iya. Ketika saya melihat gambar ini, khususnya untuk saya ya Bu, ya. Itu sepertinya itu diperuntukkan untuk saya. Jadi betul, Tuhan, tangan Tuhan itu sedang menutup mata saya.
Gitu. Karena gini Bu, saya itu orangnya kalau bekerja itu tidak mengenal lelah. Kalau punya sesuatu yang menjadi impian atau tujuan hidup, itu saya akan kejar sangat mempersiapkannya begitu Bu. Iya, oke. Sampai saya merasa bahwa ada satu hal yang saya lupakan, yaitu fisik saya. Saya kan nggak semakin muda, tapi semakin tua. Semangatnya luar biasa, tapi kan tenaganya harap maklum begitu. Jadi kayaknya dalam situasi pandemi ini Tuhan tiba-tiba harus menutup mata saya biar saya itu nggak bisa lihat, nggak bisa lihat. Dan itu memang saya rasakan betul-betul bahwa penghasilan saya itu kan blek begitu ya. Nah, ya, bisa. Akhirnya disinilah saya merasa bahwa semuanya itu Tuhan yang punya rencana. Kan saya rencananya banyak. Iya kan? Memang sudah saya kasih sama Tuhan. Tapi kan ada beberapa hal yang saya lupa bahwa itu semua karena anugerah Tuhan, khususnya kesehatan saya. Nah, saya percaya ketika saat ini saya ditutup, saya semakin menyadari keberadaan saya, fisik saya, begitu ya. Kemudian nanti Tuhan akan buka. Nah, ketika dibuka itulah saya merasa bahwa saya harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan sekuat saya. Jadi saya melakukan bagian saya, Tuhan melakukan bagiannya. Amin. Kita punya rasa percaya yang tinggi, ya Bu. Terima kasih. Bu. Kita punya. Jadi untuk 24 jam ya Bu. Sebentar Bu, saya ngomong dulu nanti 24 jamnya ya. Kita punya rasa percaya diri tinggi, punya motivasi yang kuat. Kita juga punya mimpi, tetapi kita juga berpijak pada realita. Ya, kita enggak mimpi gede, fisiknya enggak kuat ya. Terus 24 jamnya mau apa, Bu? Ya, 24 jamnya saya akan gelutin apa yang saat ini Tuhan percayakan kepada saya. Termasuk itu apa, Bu? Pelayanan yang kenapa Ibu? Itu apa? Kalau sekarang kan saya dagang online. Kemudian yang kedua, saya dipercaya untuk Bendahara PGMW 1, Bu Afriani itu kan beliau sudah menikah. Nah, sehingga tanggung jawabnya nanti secara total menjadi kepada saya. Yaitu saja saya bersyukur sekalipun fisiknya tidak full ya Bu, tapi ditunjang dengan semangat full, saya akan jalanin aja itu bersama Tuhan. Gitu. Terima kasih Bu. Ya, ayo silakan ada yang lain lagi. Ayo monggo. Ibu Ida kok kayak maju mundur ya Bu? Maju mundurnya zoom in zoom out. Ya, maju mundurnya karena ini Bu. Kedinginan ya. Oh, kedinginan. Kalau saya melihat gambar yang ditutup matanya tadi, biasanya orang yang ditutup matanya, terus setelah itu dibuka, itu dari kecil saya ngelihat ada main petak umpet, ditutup dulu, sudah belum, begitu dibuka, terus mereka cari. Terus kalau yang umumnya, kalau mereka ditutup matanya itu sesuatu yang surprise. Dan surprise-nya itu selalu yang membahagiakan, yang baik gitu. Misalnya pas ulang tahun, hari ulang tahun atau apa, kebetulan kemarin saya banyak dapat surprise. Jadi masih ada benang merah surprise. Terus misalnya saya tutup mata kamu gitu, kamu ikut aja gitu. Terus pasti orang yang ditutup matanya tuh pasti mau ikut gitu, karena dia yakin itu hal yang baik setelah itu, endingnya baik. Terus ditutup biasanya gitu. Terus sudah sampai, begitu dibuka,
ada kejutan-kejutan, misalnya temennya apa, kalau misalnya ulang tahun atau apapun gitu. Jadi begitu buka mata itu selalu hal-hal yang baik gitu. Ya. Jadi saya merasa di foto itu kita berjalan dan Tuhan itu selalu memberi, begitu kita di endingnya jalan itu, di finalnya Tuhan kasih itu pasti surprise yang baik, surprise. Karena itu juga berkaitan dengan hidup saya. Saya menuju ke surprise itu. Ya. Jadi saya merasa begitu buka mata, pasti itu satu surprise yang indah, yang baik, yang Tuhan berikan. Iya. Walaupun kita mungkin sekarang berjalan dalam tutup mata, apapun itu, tapi begitu kita buka mata itu suatu surprise yang indah, yang baik, yang bagus, yang diberikan Tuhan buat kita. Amin. Ya. Mau kerjain apa, Bu, 24 jam ini? Yang pasti saya mau harus lebih baik di dalam konkretnya di dalam apa itu? Ya. Dalam kehidupan. Progresnya harus lebih baik, saya harus lebih bisa berdamai dengan diri, lebih bisa berdamai dengan diri, terus bisa lebih wise lebih memahami itu yang saya jalanin sekarang. Lebih memahami bisa siapa, Bu? Memahami siapapun supaya memahami orang yang di hadapan kita, baik memahami anak-anak, memahami suami, memahami teman, kita harus seperti itu supaya supaya ada damai. Ya, puji Tuhan. Belajar untuk memahami siapapun itu. Ya, kita ini terbatas dengan waktu ya. Saya hari ini betul-betul merasakan bagaimana emosi dari para wanita yang sharing. Ya, saya betul-betul menikmati sekali dan bisa dekat, rasanya dekat sekali menikmati itu ya. Dan kalau saya sendiri sharing, pasti suara saya pun bergetar. Dan saya ingin menutup dengan sharing saya sedikit. Bahwa saya ketika melihat mata sebentar, yang sebelum ini ya, yang tangan tadi masih tangan ya, saya melihatnya, berbahagialah engkau yang masih kepala 3. Berbahagialah engkau yang mungkin baru mau kepala 4. Berbahagialah engkau yang mungkin baru kepala 5. Berbahagialah engkau yang mau kepala 6. Berbahagialah engkau yang mungkin mau kepala 7. Di setiap sesi kehidupan, kita memang tidak bisa melihat secara nyata. Tetapi yang saya lihat dari gambar ini, kalaupun mata saya tidak melihat, kalaupun saya ditutup, tapi kaki saya melangkah. Saya tetap mengejar itu. Dan saya melakukan yang terbaik untuk diri saya. Dan apa yang ada di depan saya bisa zoom bersama dengan para wanita ini. Itu adalah karya Tuhan. Di mana saya terus menjejakkan kaki saya. Saya tidak tahu apa yang mesti saya lakukan di tengah pandemi. Berjalan setapak demi setapak dengan menutup mata. Tapi saya tahu, ini tangan Allah yang menutup saya. Kamu jalanlah ke depan. Lakukan yang terbaik. Dan aku akan sampaikan kamu di ujung sana. Itu yang saya rasakan. Dan orang-orang yang dikirim Tuhan itu dalam hidup saya saat ini. Saya ini gaptek. Saya belajar untuk bisa dibantu oleh Lita. Yang, wah Bu, mari saya bantu. Untuk buat ini, buat itu. Sekarang Greta membantu saya. Dan saya melihat Bu Tina membantu saya bagaimana mengajak orang lain. Dan saya juga melihat bagaimana tuh kan, kita bergetar dalam emosinya kita ya. Bisa terus berjalan ya. Ini akan terus berjalan di minggu kedua setiap bulannya dan minggu keempat. Nanti kita akan jumpa di minggu yang kedua ya. Saya akan simpulkan bahwa ya silakan slide yang terakhir. Saya katakan bangun jati diri yang kuat. Bangun jati diri yang kuat itu bukan saja percaya diri. Bukan saja kita punya mimpi, bukan saja kita punya motivasi. Tapi kita punya yang ilahi. Jati diri kita sebagai orang yang punya iman kepada Allah.
dan saya bisa mengejar mimpi itu lebih cepat. Jangan kemana-mana. Kuatkan diri berjalan dengan Tuhan. Ya, kita akan baca bersama-sama yuk. 2, buka open mic semuanya. 2, 3. Bangun jati diri yang kuat. Saya mengejar mimpi lebih cepat. Saya tidak heran kalau orang yang lebih muda punya banyak. Tapi jangan kalah, jangan salah. Kita yang sudah lebih umurnya dari 30 tahun juga. Saya agak heran. Saya pertama heran, tapi saya bersyukur. Saya diingatkan Tuhan. Ada seorang ibu yang ketika saya berbicara tentang mimpi, dia bilang gini, Bu, saya tidak malu dengan mimpi saya. Apa mimpi ini? Saya mau menjadi ibu rumah tangga yang baik. Ibu rumah tangga yang begini, yang bisa mengayomi, yang bisa mengayomi anak-anak. Wow. Itu tidak sederhana, tahu? Tidak semua orang bisa melakukan itu. Banyak mimpi dalam keluarga. Saya mau ke kantor ini, saya mau kerja ini, saya mau meraih ini dan itu. Tapi dia mengatakan, saya bahagia, tenang di dalam keluarga saya. Itu mimpi. Jangan merasa bahwa engkau punya mimpi yang begitu sederhana dan memimpikan sesuatu yang spektakuler, tapi hanya menjadi uap belaka. Tapi mari, kejar mimpimu. Walaupun sederhana, menjadi spektakuler di hidupmu. Menjadi spektakuler dalam perjalanan iman. Amin. Amin ya. Amin. Bangun jati diri yang kuat. Saya akan mengejar mimpi lebih cepat. Saya sudahi di sini karena sudah 10.30. Bisa di-sharingkan ya wanita-wanitanya Allah untuk saya bisa terus melangsungkan apa yang mimpi saya ini berjalan bersama dengan Tuhan. Bersharing, berefleksi, bersharing bersama, ya, sharing dan menginspirasi banyak orang. Saya agak terkejut karena kemarin bisa sampai di atas 60. Sekarang ini 30 partisipan yang ikut. Saya tidak tahu apakah itu tidak sampai, ya, ataukah itu agak Zoom yang terganggu. Tapi mungkin teman-teman yang terberkati, ya, wanita-wanita terberkati bisa membantu saya untuk men-sharingkan apa yang bisa kita kumpulkan bersama ya di minggu kedua dan di minggu keempat ya. Oke, kita mau selfie, kita mau foto bersama. Kita yang bahagia, kita yang punya mimpi dan kita yang kuat di dalam Tuhan dengan cara begini. Oke, semuanya ya. Pede kali ya. Oh, ada yang udah gini-gini, nggak pede. Pede yuk ya. Ibu yang videonya belum dibuka dulu. Ya, ayo silakan. Saya beri aba-aba ya. Ini karena ada dua slide. Jadi saya aba-aba yang pertama dulu ya, sebentar. Ayo, siap dulu. Ya. Udah siap. Muncul dong, dimunculkan. Jangan kepalanya separuh doang. Atau dagunya jangan ketutup. Ya. Oke, 1, 2, 3. Nggak bisa ikut. Greta bisa bantu supaya Lita juga bisa klik gini. Nanti gantian. Oke. Sebentar saya save dulu. Oke, saya masuk ke slide yang kedua. Siap-siap ya. Ini masih ada yang belum dibuka nih videonya. Greta bisa yang foto. Tadi Greta sudah gini belum? Supaya nanti bisa begini semua. Bu Cing, Bu Ika, Bu Ella, apa mau ikut foto? Bu Ella, ayo Bu. Keluarkan wajah cantikmu, Bu. Nah. Keluarkan wajah cantikmu semua, wanita-wanitanya Allah. Ada Bucing nih, Bucing nih siapa ya? Bu Ella. Iya, 2 itu yang belum saya ambil foto dulu nih ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, nanti foto di rumah begitu lagi lihat cantiknya ya. Bu, sebelum kita berpisah, saya ingin tanya,
apakah mungkin kalau kita lain waktu memakai Google Meet? Tahu nggak? Bisa download? Coba, Bisa. open mic semua. Silakan open mic, kita ngobrol sebentar. Bisa? Bisa. Bisa ya, oke. Lain kali kita pakai Google Meet ya, kalau gitu ya. Supaya kita bisa banyak orang dan yang belum bisa sharing tidak karena waktunya, nanti saya akan share videonya, YouTube-nya. Boleh dibuka YouTube-nya, boleh masukkan insight yang wanita-wanita dapat, ya. Jadi di YouTube-nya buka, di komen nanti diketikkan apa yang didapatkan pada hari ini. Jadi orang nanti yang buka YouTube bisa melihat, oh hal-hal apa yang terjadi. Ya, seperti itu. Kita akan jumpa di minggu kedua, ya wanita-wanitanya Allah. Atau masih mau ngobrol? Silahkan tetap di open, enggak apa-apa. Halo Bu. Boleh. Ya, siapa ini? Halo, aku permisi Bu Olive. Ya. Aku permisi dulu ya. Oh iya, ada Zoom lain lagi. Ya, makasih semuanya. Ya, monggo. Terima kasih semua ya Bu. Berefleksi. Terus Bu Olive. Terus berefleksi. Terus menginspirasi. Terus berefleksi. Terus menginspirasi. Ibu Olive, saya permisi, pamit. Terima kasih untuk Ibu Olive, teman-teman semuanya, permisi.